gua nggak mau ngejudge lah orang boros, orang ini enggak gitu. Tapi kadang-kadang ada aja kondisi yang bikin kita punya utang jadi banyak banget, bahkan hampir melebihi melebihi budget kita gitu. Nah, utang-utang yang melebihi budget itu kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, ada kebutuhan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Akhirnya malah bisa jadi kita punya utang itu, kita gaji berapa deh, misal 5 jutaan gitu ya. Punya utangnya udah 4 juta ternyata udah over. Udah jadi 5 juta, utang 4 juta ya makan aja udah susah ya kan. Makan aja udah susah. Halo Movitners, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Zudi dan Henry Pratomo. Oke, balik lagi ya bersama kita berdua ya. Kali ini kita akan bahas tentang hubungan ya antara hutang piutang sama investasi. Nah, kira-kira bisa nggak sih ya kalau misalnya kita itu punya hutang tapi mau berinvestasi? Coba tulis kali ya. Bisa tulis ya di bawah ya. Nah, itu jadi kita ada beberapa poin ya yang akan kita diskusikan ya, sharing ya. Ini berdasarkan pengalaman kita berdua ya terkait dua tema di atas. Yang pertama adalah yang terpenting ketika mau investasi kan harus nabung ya. Betul. Jadi pola nabungnya kira-kira seperti apa? Kalau Menteri gimana nih? Kalau misalnya dari tadi awal itu lebih ke bisa apa nggak sih kalau misalnya punya utang kok masih bisa investasi, itu mungkin nggak? Nah, ini versinya beda-beda Zut ya. Kalau versi gue sendiri tergantung jumlah hutangnya. Nah, makanya kan kalau gue tuh punya pola nabung ya. Jadi kalau pola nabung, seperti apa nih? Jadi kalau pola nabung itu biasakan kita sisihkan uang itu di depan, selalu di depan. Jangan di belakang nih. Misalnya katakanlah kita dapatnya hanya dari gaji gitu ya. Jadi setelah gajian katakanlah ya anggap aja 100 juta gajinya sebulan. Itu langsung dikasihkan gitu berapa gitu biasanya? Iya, kalau gue pribadi tuh ada polanya Zut. Kan sekarang teknik-teknik perencanaan keuangan tuh banyak ya. Jadi ada yang polanya apa sih, kayak rumus ini deh, rumus sepak bola ya. 352, 442 formasinya kan. Iya. Nah, kalau gue kan udah pernah bikin juga dulu di videonya di Movit ya. Nah, selalu gue terapkan polanya itu 4-3-2-1 Zut. 4-3-2-1. 10 nah itu dari 100 juta itu udah dikasih. Ini kegedean kali ya, ngomongnya 5 juta aja, 5 juta aja. Kan, 10 juta misalnya deh, gampang deh ya. Iya, polanya gitu. Jadi selalu 4-3-2-1 gitu ya. Jadi kalau gue sendiri tadi ya, pertama uangnya sisihin itu di depan selalu ya. Jangan di akhir. Iya. Karena kalau di akhir udah pasti itu nanti pasti akan kepake uangnya, gitu kan. Nah, biasanya kayak gini Zut. Jadi kalau gue sendiri 44 itu artinya 40% ya. 40% itu gue pakai untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya, operasional harian lah. Buat kita kerja ke kantor segala macem, makan gitu ya, makan siang, makan pagi, ya, itu 40%. Itu berarti kayak mutlak gitu ya. Kalau tiba-tiba ternyata, aku kemarin udah makan enak, katakanlah makan iga bakar gitu ya. Tiba-tiba, uangku tinggal segini, udah aku puasa gitu ya. Ya bisa, harus puasa. Bener-bener ini harus pakai ini ya, pola gitu ya. Harus pola. Jadi istilahnya boleh kita makan enak gak apa-apa, tapi kita siasati jangan sampai budgetnya yang sudah kita tetapkan tadi itu habis gitu, lewat atau melebihi budget lah gitu kan. Itu jangan sampai. Nah, terus ada 3-nya lagi, 30%. Nah, 30% itu kalau gue gini, kan orang ada yang bilang kalau pengen punya barang lu jangan nyicil gitu kan. Beli gitu langsung gitu. Beli cash gitu kan. Tapi sebenarnya kalau versi gue sendiri nyicil ya boleh-boleh aja gitu. Boleh-boleh aja karena biasa ya mungkin ya kalau misalkan kita nggak nyicil nggak punya gitu kan. Ya, tapi apalagi nominalnya besar ya. Nominalnya besar, gitu tapi ya. Balik lagi boleh nyicil asalkan ada kemampuan bayarnya. Jadi jangan sampai misalkan kita punya kerjaan serabutan nih nggak jelas, berani-beraninya nyicil. Ya itu namanya bunuh diri. Tapi ada juga ya orang gitu. Ada banyak yang kerjaan yang gak jelas. Pokoknya udah misalkan nyicil ini deh, nyicil TV yang berapa 50 inch gitu kan. Berapa harganya 6 juta. Besok baru cicilan ketiga, cicilan keempatnya udah dipecat. Iya, mati kan dia. Oh iya. Iya. Dia terlalu berani di depan ya. Terlalu berani. Nah, kalau gue menjatahkan untuk hal-hal seperti itu ya Zut ya, itu 30%. Kalau lebih dari 30% itu siap-siap keuangan kita sakit nih Zut. Karena udah kepaksa ke situ ya. Kepaksa itu udah sangat nggak mungkin banget ya. Nah itu juga makanya kita perlu hitungan yang pasti gitu loh. Nah setelah itu, nah kan nanti tadi kan sebutin ada porsinya kita nabung ya. Porsi nabung tuh kalau di gua tuh sekitar berapa ya? Kalau gua sih 10-20 lah. Tapi anggap aja kalau dari rumus ini
Ya, 2 ya. 20% gitu ya. Nabungnya itu. Ya, nabungnya 20%. Itu berarti rutin ya, Om Hendri ya? Rutin. Nah, nabung 20% ini biasanya kalau gue sekarang lebih banyak masukin di emas ataupun reksadana, Zud. Jadi Rutin berarti? rutin. Jadi kalau untuk nabung uang sendiri, persentasenya tuh gue mungkin hampir sedikit ya, sedikit banget nabung uang. Jadi nabung uang tuh kayak sisaannya aja lah, gitu lah ibaratnya ya. Jadi porsinya lebih dibesarin di investasinya itu loh. Antara reksadana atau emas ya, yang nilainya cenderung stabil naik ya. Oh iya. Yang nilainya cenderung stabil naik gitu kan. Nah, karena kalau katakanlah ini jangan tersinggung ya, misalnya main di kripto, tahu-tahu jeblok kan, udah hilang gitu ya. Karena kan apalagi Mofid itu sekarang punya produk Mofid Gold ya. Jadi Mofiders silakan aja cek di IG-nya Mofid Indonesia, link bio-nya diklik, nanti di situ bisa langsung belanja di situ ya. Jangan lupa. Nanti di deskripsi juga ada, dicek ya. Oh iya. Ada toko Shopee-nya punya Mofid Gold. Lucu-lucu desainnya ya. Ini bagus, unik. Bisa custom maksudnya? Bisa juga, ada channelnya udah custom dan sudah langsung dijual kok. Ya, mantap. Jadi bisa apa ya? Kita bisa menuangkan imajinasi kita ke dalam kartu emas gitu ya, sambil berinvestasi. Nah, itu kan jadi kembali lagi yang 20% tadi ya. Mofiders bisa dibelikan reksadana, emas yang perhiasan ataupun tadi emas logam di Mofid Gold itu murah, terjangkau, serius. Saya udah buktikan ya. Betul. Oke, terus apalagi yang 10% ya? Tinggal satu lagi kan. Nah, 10%-nya itu kalau kita masih ada dana lebih itu bisa kita pakai buat ini, Zud, buat bersedekah gitu ya. Jadi bener ya kan? Mofiders. Ini yang semuanya itu lupa. Sedekah itu adalah kunci membuka rezeki. Betul. Bisa ke orang tua, anak yatim piatu, masjid atau orang yang membutuhkan deh. Nah, makanya Mofid itu dulu ya, ini kita ulangin lagi ya. Visi utamanya adalah membantu sesama. Jadi kita akan melakukan webinar atau apapun itu, sebagiannya kita sisihkan sama seperti prinsipnya Om Hendri. Nah, nanti Mofid kemungkinan 1 minggu atau 2 minggu lagi akan ada kelas ya, webinar. Itu akan mengundang orang yang kerja di luar negeri. Barangkali Mofid tertarik, nanti join ya. Gitu. Kita selalu bikin kelas ya dulu ya, sering banget ya. Ini ada lagi karena kemarin lagi banyak ini ya urusan ya. Ini akan kita hidupkan lagi. Ya. Nah itu Zud. Jadi terakhir tadi penting ya, ada benar, 10% gitu itu menurutku malah kadang besar loh itu 10% kalau kita polanya bisa seperti itu ya. Wah, ini jadi Om Hendri ini ternyata ini ya Mofiders ya, kalau aku bilangnya adalah kunci langitnya ada. Nah, harus ada. Bisa tenang gitu lah ya, di dalam kesetresan di dunia ini masih ada ketenangan. Karena apa? Ya itu tadi 10% itu kuncian gitu. Karena pasti apapun itu ya, apalagi zaman sekarang Zud ya, apa-apa serba mahal, serba ini ya, tingkat stres kita semakin tinggi ya. Harus imbang tuh, harus balance tuh, gimana caranya ya, biar tetap apa yang kita hasilkan itu jadi berkah. Betul, gitu kan? oke. Nah itu kan tadi pola gue Zud ya, 4, 3, 2, 1. Kalau lo sendiri nih, pengalaman nih, apa aja sih yang pernah lo lakukan nih, mungkin dari, kan kita terima gaji ya, kan karyawan nih. Ya. Benar, kalau pola aku sebenarnya ya nggak, awalnya ya sebelum ada cicilan gitu, nabungnya jadi banyak gitu ya. Karena mungkin kalau Om Hendri tadi hanya 30% untuk cicilan. Jadi kalau di aku ya jadinya kalau tadi 40, 30 punya aku mungkin langsung jedet gitu, 60 lah ya atau 50 tabungan gitu ya. Terus operasional 30. Nah 10 ya itu tadi sama ada sedekah atau apa ngasih ke siapa-siapa gitu sih. Tapi memang investasinya masih agak kurang gitu kan. Nah, karena ya udah bentuknya mungkin investasinya bukan yang instrumen gitu, tapi ya udah nabung gitu aja sih, uang cash gitu aja. Nabung cash Cuman biasa. kalau dipikir-pikir ya kan waktu itu kan masih belum banyak instrumen ya. Nah, sekarang kan ada saham, reksadana, ya udah sudah mulai ke situ. Cuman ketika mau mulai ke situ cicilannya udah besar gitu. Jadi ya agak dikit nggak apa sih. Yang penting ada, nggak nol banget gitu ya. Dan kita mengikuti tren masa kini gitu ya. Udah orang lagi pada apa? Ternyata ini minimal kita tahu gitu cara kerja dari entah itu reksadana, emas, saham atau kripto atau apapun itu. Jadi ya sebenarnya hampir mirip sih Om ini. Cuman mungkin bedanya ya tadi itu ya alokasinya aja ya. Kalau Mendri itu sangat pas sih. Makanya sebenarnya aku juga pengen mengikuti ya 4, 3, 2, 1 karena ya kita 4 segini, 3 segini itu cukup clear ya daripada yang ya udah yang penting nabung aja. Kan jadi nggak terukur gitu ya. Kita nggak ngerti ini mau pos-posnya seperti apa. Apalagi yang punya anak. Mungkin kalau dari Om Mendri 4, 3, 2, 1 mungkin aku bisa aja 3, 3, 2, 2. Nah, karena ada
Anak ya. Penambahan di situ. Jadi yang tadinya 40 bisa aja 50, yang cicilannya jadi 30, terus sisanya 10 juga bisa. Itu tergantung dari teman-teman. Itu fleksibel sih ya, cuman tergantung kalau ya. Yang paling enak memang itu, apalagi pencinta bola gitu ya. Jadi pakai formasi itu lah, tinggal pilih-pilih aja gitu. Oh, 352, 442. Jadi sebenarnya hampir mirip ya. Terus ya paling itu sih. Jadi nggak jauh beda. Yang intinya memang, tapi yang paling penting ini ya, masalah tadi ya berbagi gitu. Itu sih yang paling perlu diterapkan. Karena setelah ya aku ketemu sama teman-teman, memang salah satu kunciannya itu di situ ya. Entah tuh ngasih orang tua aja deh berapapun gitu ya, paling nggak ada di situ. Intinya sih harus yang orang terdekat kita dulu, baru nanti orang lain gitu. Makanya Mofid juga nanti kalau kelasnya hidup lagi, Mofid berbagi akan ada lagi. Ada lagi. Ikut kelas belajar sambil berdonasi. Oke, jadi sekarang kalau misalnya gitu ya, kita lanjut lagi ya ke masalah. Jadi syaratnya gimana ya biar bisa investasi? Nah, ya sebenarnya investasi itu kalau kita mikirnya secara umum adalah uang gitu ya, kita punya uang investasi, tapi enggak juga loh ya. Ya itu mungkin yang paling umum, cuman ada lagi investasi ya tadi ya, pendidikan, ilmu ya, update skill itu juga bisa. Makanya Mofid itu ada kelas-kelas ya. Jadi Mofid silakan ikut, itu bagian dari investasi ya. Mungkin teman-teman ya kalau misalnya berbayar ataupun seikhlasnya kan itu juga ada uang kan. Tapi itu investasi, mengupgrade kemampuan gitu ya. Entah itu skillnya misalnya apa nih, mau kelas apa ya, kelas marketing lah, kelas cara buat CV lah, cara belajar bahasa Inggris, cara saham, itu silakan dialokasikan. Kalau saya ya, investasinya ya selain uang tadi yang dibicarakan di 30% atau 40% atau 20%, itu belajar. Pernah ikut kursus gitu ya, bayar, ya udah bayar aja kursus apa, misalnya pengolahan data atau kursus bahasa Inggris, ya udah itu. Tapi kan lagi-lagi ada ini kan, spend uang kan di situ ya nggak apa-apa gitu. Ada juga yang investasinya tadi ke instrumen ya, saham ya, reksadana ya, monggo gitu. Tapi paling jelas memang harus ada ke situ ya. Syaratnya memang kalau tadi yang dibilang kalau uangnya ada ya udah uang, kalau nggak ada ya kita belajar gitu kan gitu. Jadi biar bisa mengupgrade skill ataupun ilmu. Kalau uangnya ada sih gampang ya Zut ya. Nah, jadi yang susah nih kalau uangnya nggak ada gitu. Kalau uangnya nggak ada itu berarti harus pintar cari sampingan. Makanya ikut Mofid itu kadang banyak kelas-kelas yang cara menghasilkan ini ya cuman lewat tangan. Ini kayak Om Hendri nih punya aplikasinya, nanti bisa dikulik-kulik ya di YouTube-nya Mofid ataupun IG-nya itu ada kelasnya. Ada, kita lengkap lah, bisa upgrade ilmu, upgrade macam-macam gitu ya. Nah ini kan balik lagi nih Zut ya, kalau uangnya ada gitu. Kalau uangnya ada. Sebenarnya gini, kadang kita kan kondisi nggak ada yang tahu ya. Ya, gua nggak mau ngejas lah orang boros, orang ini enggak gitu. Tapi kadang-kadang ada aja kondisi yang bikin kita punya utang jadi banyak banget, bahkan hampir melebihi melebihi budget kita gitu. Nah, utang-utang yang melebihi budget itu kan kadang-kadang kita nggak sadar ya, ada kebutuhan rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Akhirnya malah bisa jadi kita punya utang itu, kita gaji berapa deh, misal 5 jutaan gitu ya. Punya utangnya udah 4 juta ternyata udah over. Nah, jadi itu kalau udah seperti itu sebenarnya berat tuh. Berat ya? Jadi cara yang paling dasar adalah mengurangi hutangnya dulu. Kita harus pangkas hutangnya. Ya caranya gimana, macam-macam ya. Mungkin mau nggak mau kita harus punya penghasilan tambahan, gitu kan. Kita bisa kerja sampingan, freelance atau apapun itu yang bisa kita lakukan. Mau nggak mau memang harus utang ini harus digerus dulu. Karena tadi kalau hitungan gue sih sebenarnya jangan sampai lebih dari 30% dari penghasilan kita ya. Kalau udah lebih ya udah sakit ya itu. Kayak gitu. Jadi bener-bener harus dipangkas. Gitu. Iya, jadi ya memang ya kalau tadi aku bilang punya utang bisa investasi apa enggak, ya aku bilangnya bisa. Tapi tadi ya ada note-nya cukup highlight-nya di situ. Utangnya itu nggak besar. Misalnya gajinya 5 juta, utangnya 4 juta, mau investasi gimana? Nggak bisa. Utang gaji 5 juta, utang 4 juta ya makan aja udah susah ya kan? Makan aja udah susah. Jadi kalau seperti itu ya mau nggak mau bener ya harus gerus dulu utangnya, gerus misalnya dari 5 juta, terus utangnya tinggal 2,5, nah mungkin masih bisa 1 bulan 300.000, 500.000 nggak masalah, yang penting ada. Tapi kalau udah nyampe 80% utang, 20% sisa, ya itu udah bisa makan aja itu. Nah tapi nanti mungkin ada yang tanya juga gini, loh kalau mau investasi kan di emas digital tuh murah tuh, bisa 5.000, 10.000 gitu. Masa sih nggak bisa gitu kan? Ya itu bisa, tapi coba aja. Coba beli 5.000 bisa sih. Bisa, tapi gini, ntar misalkan ya kita punya, kita paksain deh, nggak usah 5.000 deh.
berapa ya? 25.000 deh. Masih bisa 25. Ntar udah ada 100.000, ujung-ujungnya di bulan keberapa? Karena kondisi kita masih seperti itu, pasti diambil lagi 100.000. Oh lumayan nih, masih bisa ada ongkos gitu kan. Ibaratnya memang kalau tadi sebenarnya agak mendingan ya kita sebutnya adalah uang dingin gitu ya. Uang dingin. Terus ya udah nggak apa-apa, yang penting konsisten misalnya berapa, 1 bulan 100.000 ya dah, terus beliin mas. Laki gitu Ya, kan, lama-lama kan tinggi. Tetap aja, jadi menurut gue sih berat Sud ya. Berat ya? Berat. Tergantung kondisi, kalau kecuali masih di bawah 30% ya rasio utang kita ya. Rasio utang itu paling penting, makanya kalau masih di bawah 30% bisa. Mau fitness hati-hati nih, kalau misalnya ditawarin ABCD jangan langsung tergiur. Si A udah punya ini, punya itu, ya udah. Keuangan kita dengan si A tadi itu nggak sama. Jadi ya udah, kita jangan mengukur mereka dengan kita. Kalau dipaksa ngikut jejaknya mereka, gaya hidup mereka, ya sudah, tinggal nanti kita masuk jurang gitu. Kalau masuk jurang. Kadang-kadang gini kan, yang kita nggak tahu dari gaya hidup orang lain itu kan, apakah mereka belinya cash, beneran punya uang, nah iya. atau pakai kartu kredit, atau pakai pay later. Sekarang metodenya banyak banget kan. Betul. Jadi istilahnya kita jangan terpancing, oh si itu udah ganti ini, udah punya ini, itu gitu kan. Okay. Fokus aja sama kondisi keuangan kita sendiri. Ya, cuman jadi ini penutupnya ya. Jadi biasakan mau fitness untuk meluangkan lah sedikit penghasilan untuk diinvestasikan. Betul. Apapun bentuknya. Kalau dari kita coba aja di Movit Gold ya. Belilah beberapa keping gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah terkumpul mau dijual, bisa lagi dijual kok, dibalikin ke kita lagi. Tinggal kontak aja nanti. Kontak aja. Jadi nggak hanya investasi, banyak hal yang bisa kita lakukan, tidak hanya berupa instrumen investasi seperti emas, reksadana dan lain sebagainya. Benar. Tapi investasi juga bisa upgrade ilmu. Betul. Jadi kita selalu ada kelas-kelas ya. Nanti kita akan ada lagi. Jadi teman-teman nanti tunggu aja update-nya. Kalau kita udah share, silakan join. Oke ya. Sampai sini ya, nanti kita ada podcast lagi. Tetap tongkrongin di Movit Indonesia. Movit, tempatnya untuk cari ilmu. Dadah.